Bismillah, alhamdulillah. Baiklah, kita lanjutkan pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin sebagai pengulangan tentang bagian tubuh hewan dan tumbuhan. Yang pertama kita bahas adalah mamalia. Mamalia di sini adalah hewan yang memiliki daun telinga, menyusui, dan bagian tubuh ditutupi oleh rambut. Contoh mamalia di sini banyak sekali yang ada di gambar. Kemudian mamalia ini adalah hewan yang berkembang biak dengan cara beranak, ya, atau melahirkan. Kemudian beberapa jenis hewan yang dia tidak hanya hidup di darat, juga ada hidup di air seperti misalnya lumba-lumba, ikan dugong, dan ikan paus. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah tentang burung. Burung di sini memiliki alat gerak berupa sayap dan memiliki alat pernafasan berupa paru-paru dan pundi-pundi udara. Pada saat dia terbang, dia menggunakan pundi-pundi udara sebagai alat pernafasan. Secara ketika dia tidak terbang atau dia hinggap, dia akan menggunakan sistem pernafasan yaitu paru-paru. Jadi alat geraknya berupa sayap dan ekor sebagai alat keseimbangan. Selanjutnya kita lihat adalah bentuk paruh dan bentuk kaki antara setiap hewan itu berbeda. Pada burung, ada burung pemakan daging, pemakan biji, pemakan ikan dan sebagainya, tergantung bentuk daripada paruhnya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah amfibi. Amfibi merupakan hewan yang hidup di dua alam, yaitu di darat dan di air. Contohnya adalah katak, salamander. Nah, katak ketika dia masih menjadi berudu, sistem pernafasan yang dia pakai adalah dengan menggunakan insang. Ketika dia sudah menjadi katak dewasa, maka dia menggunakan sistem pernafasan paru-paru dan kulit. Kemudian salamander, ya, yang berwarna hitam kekuningan, itu adalah hewan yang tidak hidup di negara kita, tapi dia salah satu hewan yang hidup di dua alam, ya. Kemudian ikan di sini memiliki alat gerak berupa sirip, kemudian ekor, kemudian juga dia bernafas dengan menggunakan insang, ya, sebagai alat pernafasannya. Selanjutnya adalah insekta. Insekta di sini merupakan memiliki sepasang antena di kepala dan memiliki 3 pasang kaki, artinya 6 kaki, kemudian memiliki mulut dan mata majemuk. Nah, kebanyakan daripada insekta atau serangga ini adalah hewan yang memiliki sayap, namun ada juga beberapa insekta yang tidak memiliki sayap. Yang kita lihat dari tipe jenis daripada mulut pada serangga, ada serangga yang memiliki mulut menggigit seperti belalang, kemudian tipe mulut lalat, yaitu tipe mulut penjilat atau menjilat, kemudian kupu-kupu tipe mulut menghisap, ya, atau nama lainnya adalah proboscis, nama alat penghisap pada kupu-kupu. Kemudian ada pada nyamuk memiliki tipe mulut, yaitu sebagai tipe mulut penusuk. Selanjutnya ada hewan yang berdasarkan jenis makanannya seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Kita singkat dengan KDHT. KD karnivora daging, herbivora tumbuhan, dan omnivora daging dan tumbuhan. Ini adalah contoh daripada hewan pemakan daging. Bentuk paruh, kemudian bentuk taring dan sebagainya juga berbeda. Kalau ini adalah hewan pemakan tumbuhan, ya, berbeda bentuknya, bentuk gigi dan sebagainya. Kemudian kita masuk tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan di sini kita lihat daripada akar. Akar, ya, fungsi akar banyak sekali. Salah satu fungsi akar, ada sebagian tumbuhan yang fungsi akar digunakan sebagai sebagai tempat cadangan makanan. Namun fungsi akar di sini yang pertama adalah untuk sebagai penegak tumbuhan dan tempat pengambilan air dan zat hara dalam tanah. Kemudian ada batang. Ya, batang di sini juga ada pada tumbuhan, tergantung dari berbagai jenis tumbuhan. Yang jelas fungsi daripada batang adalah mengangkut air dan dari akar menuju ke daun. Nah, di sini nanti ada pembuluh atau alat pengangkut pada tumbuhan yang disebut dengan xilem dan phloem. Xilem itu akan membawa air, ya, yang sudah dibawa oleh akar kemudian ke batang, dari batang akan menuju ke daun. Kemudian sampai ke daun, ya, dia akan mengalami yang disebut dengan proses fotosintesis. Proses fotosintesis adalah tempat memasak makanan pada tumbuhan, ya. Kemudian fotosintesis tersebut, ya, akan setelah hasil fotosintesis tersebut dilakukan, ya, maka akan ada lagi bagian bunga yang lain, seperti misalnya bunga adalah bagian tumbuhan sebagai alat perkembangbiakan. Nah, bagian bunga ini nanti kita akan mempelajari ada bunga jantan dan bunga betina. Nah, ada bunga
yang dengan cara melakukan sistem perkawinan atau disebut dengan sistem penyerbukan ya pada tumbuhan. Kemudian ada buah dalam ya. Kemudian kita lihat satu persatu adalah tentang akar. Akar terbagi menjadi dua, ada akar tunggang dan akar serabut. Coba kita lihat bentuk dan akar berbeda antara serabut dengan tunggang. Kita lihat yang pertama ada akar yang lain. Akar seperti misalnya akar tunjang. Akar tunjang ini dimiliki oleh tumbuhan ini ya. Kemudian juga ada juga tumbuhan daun sirih memiliki tipe akar perekat. Kemudian lagi ada tumbuhan beringin yang memiliki akar nafas yang fungsinya akar gantung pada tumbuhan beringin untuk membantu proses pernafasan pada tumbuhan. Kemudian juga ada pada ini dia ya, akar nafas pada pohon bakau. Banyak fungsinya pada pohon bakau ini, bukan hanya sebagai akar nafas. Kemudian ada jenis batang, ada batang berkayu, kemudian ada batang rumput dan batang basah. Ini tergantung jenis tumbuhan yang berbeda-beda ya. Ini kita ambil sebagai beberapa contoh saja. Kemudian di dalam batang terdapat kambium untuk memperbesar batang, kemudian terdapat xilem dan phloem. Nah, xilem dan phloem untuk sebagai pengangkut pada tumbuhan. Kemudian ada daun ya, berbagai jenis daun, ada daun menyirip, melengkung, menjari dan sejajar. Kemudian apa saja fungsi daripada daun? Yang pertama, tempat berlangsungnya fotosintesis atau disebut dengan proses memasak makanan pada tumbuhan. Mengambil gas karbon dioksida, kemudian mengatur penguapan air disebut dengan transpirasi, dan juga sebagai pernafasan atau respirasi. Jadi tumbuhan itu juga bernafas melalui daun selain juga sebagai tempat fotosintesis. Kemudian ada selanjutnya adalah bunga. Bunga di sini adalah bunga ya yang lengkap ya. Ada juga bunga yang tidak lengkap. Kemudian ada putik dan benang sari sebagai alat kelamin pada jantan. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki kelopak, mahkota, kemudian benang sari, kemudian juga ada putik. Kalau bunga yang tidak lengkap, bunga yang tidak memiliki salah satu bagian daripada itu. Kemudian bunga sempurna. Bunga sempurna bunga yang memiliki dua jenis kelamin. Ada bunga yang tidak sempurna, bunga yang hanya memiliki salah satu daripada jenis kelamin tersebut. Kemudian juga kita akan bahas tentang penyerbukan. Penyerbukan adalah proses bertemunya serbuk sari dan kepala putik. Serbuk sari adalah alat kelamin jantan pada bunga dan putik adalah alat kelamin betina pada bunga. Kita lihat ada penyerbukan yang dibantu oleh angin, bisa dibantu oleh hewan, kemudian dibantu oleh manusia, dan penyerbukan juga dibantu oleh air. Ya, ini salah satu bentuk daripada penyerbukan. Kemudian juga ada namanya buah dan biji. Buah terbagi dua, ada buah sejati, kemudian ada buah semu, yaitu buah sejati dari bakal buah, kemudian bukan dari bakal buah. Kita lihat ada perbedaan antara tumbuhan monokotil dan dikotil. Dikotil kita singkat saja untuk mudah menghafalnya, ditunggang, artinya dikotil akar tunggang. Kemudian dengan yang kedua adalah monokotil. Monokotil adalah akar serabut, artinya biji berkeping 2 dan biji berkeping 1. Selanjutnya, apakah ada tumbuhan yang tidak menghasilkan biji? Jawabannya ada, yaitu tumbuhan paku dan lumut. Ya, karena dia tidak berkembang biak dengan menggunakan biji, tapi melainkan dia berkembang biak dengan menggunakan spora. Ya, ini adalah tumbuhannya. Barakallahu fiik, semoga bermanfaat.